Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, alhamdulillah wa ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Yudi, mahasiswa Universitas Islam Depok, semester 6, kelas 6B. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum pendidikan nasional. Oke, kurikulum pendidikan nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kurikulum merupakan rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi sederhananya kurikulum adalah arah dan panduan utama dalam proses belajar mengajar di sekolah. Oke, itu teman-teman terkait kurikulum pendidikan nasional. Kemudian kurikulum pendidikan nasional juga memiliki landasan hukum. Kurikulum pendidikan nasional memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain yaitu Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 3 yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian ada juga Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 dan keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum merdeka. Semua dasar hukum ini menunjukkan bahwa kurikulum disusun secara legal, terarah untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia. Itu teman-teman landasan hukum tentang kurikulum pendidikan nasional. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tujuan kurikulum pendidikan nasional. Tujuan utama kurikulum nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik. Satu. Kemudian agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Oke, itu teman-teman singkatnya tujuan kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, kurikulum juga bertujuan agar peserta didik mampu menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan siap bersaing di tingkat global. Kemudian fungsi kurikulum. Ada beberapa fungsi kurikulum. Yang pertama adalah sebagai pedoman bagi guru dan sekolah dalam merancang proses pembelajaran. Yang kedua, alat kontrol untuk menjaga mutu pendidikan nasional. Yang ketiga, sebagai sarana pengembangan potensi karakter peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam melakukan evaluasi belajar.
Oke, jadi guru-guru harus berpedoman pada kurikulum, kemudian sebagai alat kontrol, sarana pengembangan potensi, karakter peserta didik, acuan untuk evaluasi. Dalam kata lain, kurikulum bukan hanya dokumen, tapi juga panduan utama dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kemudian perkembangan kurikulum di Indonesia. Ya, sudah sama-sama kita ketahui bahwa kurikulum di Indonesia sudah banyak perubahan dari tahun ke tahunnya. Kemudian yang kita sampaikan di sini yang pertama, kurikulum yang pertama kali ada adalah Rencana Pelajaran tahun 1947. Kemudian ada kurikulum pelajaran terurai 1952. Kemudian dirubah lagi menjadi Rencana Pendidikan SD 1964. Kemudian ada kurikulum 1968, ada kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kemudian ada kurikulum 2004 atau KBK, ini ada kurikulum 2006 KTSP, kemudian kurikulum 2013 atau K13, yang terbaru adalah kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan sejak tahun 2022. Perubahan kurikulum ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Jadi kurikulum itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kemudian ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama adalah masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Ya, sudah kita ketahui bahwa setiap daerah itu berbeda kualitasnya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, atau bahkan belum layak. Kemudian yang selanjutnya adalah kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum baru. Ya, otomatis ketika berubahnya kurikulum, setiap guru harus kembali beradaptasi dengan kurikulum tersebut. Kemudian keterbatasan sarana prasarana. Ya, di sekolah-sekolah mungkin di yang terpencil pasti keterbatasan itu akan sangat terasa. Kemudian yang selanjutnya sistem evaluasi yang kadang belum sesuai dengan kompetensi siswa. Oke, namun dari tantangan itu ada juga harapan yang kita harapkan sama-sama ya, yaitu lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru, memperluas pemerataan kualitas pendidikan, dan mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif, serta berkarakter. Oke, teman-teman. Untuk kesimpulannya, kurikulum pendidikan nasional adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Perkembangan dari KTSP, kurikulum 13 hingga kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan Indonesia dengan perkembangan zaman. Walaupun masih ada tantangan dengan kerjasama antara guru, sekolah, pemerintah, kurikulum diharapkan mampu mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Oke, itu saja teman-teman dari saya terkait kurikulum pendidikan nasional. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.